Rekan sekalian, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan ini, saya kembali akan membahas satu artikel yang menelaah mengenai vitamin A. Vitamin A merupakan salah satu jenis vitamin yang larut dalam lemak dan dapat diperoleh dari hewan maupun tumbuhan. Sifat fisik dan kimia dari vitamin A umumnya stabil terhadap panas, asam, dan alkali. Tetapi mempunyai sifat yang mudah teroksidasi oleh udara dan akan rusak pada suhu tinggi. Dari tumbuhan, kita memperoleh vitamin A dalam bentuk beta-karotin. Yang menariknya, beta-karotin secara struktur adalah gabungan dari dua retinol. Sedangkan, sumber makanan hewani yang mengandung vitamin A banyak ditemukan dalam bentuk retinol. Bentuk vitamin A yang paling dominan dan dikenal secara luas adalah retinol, retinal dan retinoic acid. Ketiganya adalah bentuk-bentuk vitamin A yang terdapat di dalam tubuh. Hal menarik lainnya adalah, retinol bisa diubah menjadi retinal, dan retinal bisa diubah menjadi retinoic acid. Retinol dapat diubah menjadi retinal dibantu oleh retinol dehydrogenesis enzim, dan kembali diubah menjadi retinol dibantu oleh retinal dehydroreductase enzim. Reaksi ini dikenal secara kimia sebagai reaksi reversibel. Sekedar informasi, dinamai retinol, dan juga retinal, untuk vitamin A, adalah disebabkan keterkaitan erat antara vitamin ini dengan bagian tertentu pada mata kita, yaitu retina. Retina, atau selaput cahaya, adalah selapis tipis sel, yang terletak pada bagian belakang dari bola mata, baik untuk manusia, vertebrata dan juga cephalopoda. Retina merupakan bagian mata yang mengubah cahaya menjadi sinyal saraf. Retinal juga bisa diubah ke dalam bentuk asam menjadi retinoic acid. Namun sekali saja retinal diubah menjadi retinoic acid, yang dibantu oleh bantuan retinal dehydrogenesis enzim, maka tidak akan bisa kembali menjadi retinal. Jenis reaksi ini dikenal luas sebagai reaksi irreversibel. Vitamin A dikenal luas sebagai vitamin yang sangat erat berhubungan dengan penglihatan. Untuk hal tersebut bagaimanakah mekanismenya? Sebelum sampai ke mekanisme, kita mulai dengan salah satu bagian dari mata, yaitu kornea. Kornea, salah satu dari 40 elemen dari mata, dan merupakan bagian mata yang berada di depan dan memiliki warna bening atau jernih. Cahaya masuk menembus kornea mata menuju retina dan kemudian peristiwa kimiawi terjadi yang memungkinkan kita bisa melihat. Ketika cahaya dalam bentuk paket foton menabrak sel retina, foton-foton itu mendorong suatu kejadian berturut-turut, seperti jatuhnya balok domino. Cahaya melewati bagian depan mata kemudian menembus beberapa lapisan saraf transparan untuk selanjutnya mencapai sel batang dan sel kerucut. Dua sel yang sangat spesifik di dalam retina, sehingga memungkinkan terjadinya perubahan kimia. Perubahan kimiawi pada sel batang dan sel kerucut inilah yang pada akhirnya mengirim sinyal ke saraf. Sel batang dan sel kerucut adalah sel fotoreseptor yang merupakan sel jenis khusus dari saraf yang ditemukan pada retina, yang memiliki kemampuan fototransduction. Fototransduction adalah rangkaian biokimia yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Sel fotoreseptor berfungsi mengubah cahaya yang masuk ke retina menjadi sinyal yang dapat menstimulasi proses biologi. Sel batang memiliki bentuk silinder panjang seperti batang, sedangkan sel kerucut memiliki bentuk seperti kerucut. Mata manusia memiliki lebih banyak sel batang daripada sel kerucut. Sel batang dan sel kerucut juga memiliki pigmen protein yang berbeda. Sel batang dapat diaktifkan hanya dengan beberapa bit cahaya, sehingga sel batang membantu manusia melihat dalam kondisi kurang cahaya. Sel kerucut membutuhkan lebih banyak cahaya untuk dapat aktif, sehingga sel kerucut membantu manusia melihat dalam kondisi banyak cahaya. Kecepatan sel kerucut dalam merespons cahaya adalah cepat, sedangkan sel batang merespons cahaya dengan lambat. Sel kerucut lebih sensitif terhadap warna, yang memberikan perbedaan persepsi pada warna, sedangkan sel batang tidak sensitif terhadap warna. Kecepatan sel kerucut dalam merespons cahaya adalah cepat, sedangkan sel batang merespons cahaya dengan lambat.
Manusia hanya memiliki satu jenis sel batang, namun memiliki 3 jenis sel kerucut, yaitu sel kerucut hijau, sel kerucut biru, dan sel kerucut merah. Kembali kepada mekanisme yang disebutkan sebelumnya, fungsi vitamin A pada mata adalah sebagai berikut. Agar opsin, baik rodopsin atau potopsin terbentuk, maka vitamin A harus diubah menjadi elevensis retinal. Hal ini dapat terjadi dalam 2 tahap. Pertama, vitamin A dapat diubah menjadi elevensis retinol oleh enzim isomerase. Elevensis retinol ini kemudian dapat diubah menjadi elevensis retinal. Kedua, vitamin A dapat diubah menjadi all-trans retinal yang kemudian dapat diubah menjadi elevensis retinal, dibantu oleh terurainya metarhodopsin 2. Metarhodopsin 2 terurai membentuk skotopsin, yang dapat membantu elevensis retinal menjadi opsin. Saat opsin menyerap cahaya terjadi perubahan fragmen, di mana opsin menjadi metarhodopsin 1, lumirhodopsin dan batorhodopsin untuk membentuk metarhodopsin 2, yang merupakan bentuk aktif dari opsin. Transformasi ini terjadi secara cascade, atau merambat secara berjenjang seperti balok domino. Metarhodopsin 2 inilah yang kemudian mengaktifkan transdusin. Perubahan protein dikomunikasikan ke dalam sel saraf mata, yang kemudian merubah porsi bagian luar dan bagian dalam sel. Perubahan pada porsi bagian dalam sel, berlokasi pada G-protein yang dikenal sebagai transdusin. Kemudian transdusin mengaktifasi enzim cGMP fosfodiesterase. Enzim cGMP fosfodiesterase yang telah aktif kemudian memecahkan cGMP menjadi GMP. GMP adalah kepanjangan dari guanosin monofosfat. Ketika konsentrasi cGMP menurun karena pecah menjadi GMP, gerbang ion sel saraf mulai tertutup, sehingga konsentrasi ion kalsium akan menurun. Ion kalsium pada keadaan normal selalu dipompakan keluar sel saraf. Ion kalsium dibutuhkan untuk melepaskan neurotransmitter. Menurunnya konsentrasi ion kalsium ini menyebabkan neurotransmitter yang dilepaskan juga berkurang. Sel saraf mata sangat berbeda dari sel saraf lain. Sel saraf mata melepaskan neurotransmitter secara terus-menerus. Sedangkan sel saraf lain hanya akan melepaskan neurotransmitter jika menerima signal. Jadi saat konsentrasi kalsium menurun, neurotransmitter yang dilepaskan oleh sel saraf mata juga menjadi menurun. Penurunan ini difahami oleh otak bahwa sel saraf mata mendeteksi cahaya. Pemahaman otak pada saraf yang telah mendeteksi cahaya ini adalah persepsi visual yang dimengerti sebagai melihat. Sedemikian pentingnya peran vitamin A pada mekanisme kita untuk melihat. Lalu berapakah dosis harian yang kita butuhkan? Dosis harian yang direkomendasikan untuk mencukupi kebutuhan vitamin A adalah sebesar 900 mikrogram untuk pria, 700 mikrogram untuk wanita, dan 300-600 mikrogram untuk anak-anak. Kemudian, dari sumber makanan apa saja kita bisa mendapatkan vitamin A? Vitamin A terdiri dari 2 macam, yaitu preformat vitamin A dan provitamin A. Umumnya, preformat vitamin A didapatkan dari sumber hewani. Sedangkan provitamin A banyak diperoleh dari sumber nabati. Berikut ini beberapa makanan yang bisa menjadi sumber vitamin A. Hati sapi, di dalam 100 gram, bisa mengandung vitamin A sekitar 9,4 mikrogram. Atau dapat memenuhi 1% dari kebutuhan harian. Salmon, di dalam 100 gram, bisa mengandung vitamin A sekitar 119 mikrogram. Atau dapat memenuhi 17% dari kebutuhan harian. Makarel, di dalam 100 gram, bisa mengandung vitamin A sekitar 196 mikrogram. Atau dapat memenuhi 28% dari kebutuhan harian. Mentega, di dalam 1 sendok, bisa mengandung vitamin A sekitar 97 mikrogram. Atau dapat memenuhi 11% dari kebutuhan harian. Keju cheddar, di dalam 1 lembar, bisa mengandung vitamin A sekitar 92 mikrogram. Atau dapat memenuhi 10% dari kebutuhan harian.
Telur, di dalam satu butir, bisa mengandung vitamin A, sekitar 74 mikrogram. Atau bisa memenuhi 8% dari kebutuhan harian. Ubi, di dalam 100 gram, bisa mengandung provitamin A, sekitar 1043 mikrogram. Atau dapat memenuhi 116% dari kebutuhan harian. Kale, di dalam 100 gram, bisa mengandung provitamin A, sekitar 681 mikrogram. Atau dapat memenuhi 97,3% dari kebutuhan harian. Bayam, di dalam 100 gram, bisa mengandung provitamin A, sekitar 469 mikrogram. Atau dapat memenuhi 71% dari kebutuhan harian. Wortel, di dalam 100 gram, bisa mengandung provitamin A sekitar 852 mikrogram. Atau dapat memenuhi 120% dari kebutuhan harian. Mangga, delima, semangka, pepaya, jambu merah, dan markisa, di dalam 100 gramnya, bisa mengandung provitamin A di bawah 70 mikrogram. Atau dapat memenuhi di bawah 10% dari kebutuhan harian. Bagaimana jika kita kekurangan vitamin A? Selain berdampak buruk pada penglihatan, berikut berbagai masalah kesehatan akibat kekurangan vitamin ini. Mata kering. Meningkatkan risiko rabun senja. Kulit kering. Memicu jerawat. Penyembuhan luka yang buruk. Infeksi tenggorokan. Pertumbuhan tertunda bagi anak dan infertilitas. Demikian artikel ini saya buat. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih.